Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih bisa mengikuti kegiatan-kegiatan akademik kita. Hari ini kita melanjutkan kuliah kajian kurikulum PPKN, materi tentang konsep dasar kurikulum yang kedua. Mengapa ini kajian tentang konsep dasar kurikulum yang kedua? Karena pada pertemuan kali ini sifatnya melanjutkan pertemuan sebelumnya yang sudah membahas tentang hakikat dari kurikulum. Pertemuan ini akan membahas dua hal. Yang pertama tentang komponen-komponen kurikulum dan yang kedua tentang landasan kurikulum. Baik, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk materi yang pertama adalah tentang komponen kurikulum. Ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan terlebih dahulu sebelum membahas tentang komponen-komponen. Atau pembahasan tentang komponen-komponen kurikulum ini sebenarnya didasarkan atas 4 pertanyaan mendasar ya, seperti dikemukakan oleh Tyler ya. Yang pertama adalah tujuan apa yang harus dicapai sekolah dengan materi tertentu, dengan metode tertentu, dengan strategi, sumber, dan media tertentu. Apa tujuan yang akan dicapainya? Kemudian bagaimanakah memilih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu? Kalau kita sudah menetapkan satu tujuan tertentu, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menyiapkan, memilih bahan pelajaran untuk mencapai tujuan itu? Misalnya tujuannya adalah agar para siswa mampu menyebutkan kembali misalnya unsur-unsur dari sebuah negara demokrasi. Nah, karena tujuannya adalah siswa mampu menyebutkan kembali unsur-unsur sebuah negara demokrasi, maka kira-kira pertanyaan kedua, bahan pelajaran apa agar siswa mampu mencapai tujuan itu? Bahan pelajaran apa yang harus disiapkan ya, agar siswa mampu mencapai tujuan menyebutkan kembali unsur-unsur dari negara demokrasi. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana bahan disajikan agar efektif diajarkan? Tentu ini berbicara tentang strategi pembelajaran gitu ya. Jadi strateginya bagaimana agar siswa mampu memiliki kemampuan untuk mengenali, menyebutkan kembali unsur-unsur dari negara demokrasi tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana efektivitas belajar dapat dinilai. Yang nomor 4 ini berkaitan dengan penilaian tentang efektivitas belajar. Apakah dengan materi yang dipilih tadi, kemudian strategi yang ditentukan itu sudah efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu ya, atau belum efektif. Nah, makanya ada proses untuk menilai, mengevaluasi. Nah, baik, selanjutnya ada komponen yang pertama adalah komponen tujuan ya. Komponen tujuan yang berdasarkan gambar tadi, komponen kurikulum terdiri atas 4 bagian, 4 komponen. Yang pertama komponen tujuan, kemudian yang komponen isi yang kedua, yang ketiga komponen proses, dan yang keempat komponen evaluasi. Bagaimana dengan komponen tujuan? Inilah komponen tujuan dari kurikulum. Tujuan itu meliputi yang paling inti ini adalah tujuan instruksional ya. Kemudian lebih luas dari tujuan instruksional adalah tujuan kurikuler.
lebih luas lagi adalah tujuan institusional, dan lebih luas lagi adalah tujuan nasional. Nah, tujuan-tujuan inilah gitu ya, karena kita harus menetapkan tujuan mana nanti yang akan diberikan kepada para peserta didik ya, yang diharapkan dikuasai kompetensinya oleh para peserta didik ya. Apakah tujuan instruksionalnya, apakah tujuan kurikulernya, institusional dan nasional. Nah, tujuan pendidikan nasional ini yang luas tadi ya. Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan jangka panjang, tujuan ideal dari pendidikan sebuah bangsa. Nah, kita misalnya bisa menyebut atau menegaskan tujuan pendidikan nasional itu sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu misalnya ditegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itu secara garis besar. Jadi mengembangkan potensi setiap peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan pada akhirnya menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, kemudian setelah tujuan pendidikan nasional ada tujuan institusional. Tujuan institusional ini menggambarkan nilai-nilai, kebutuhan, dan harapan dari masyarakat. Nah, tujuan ini juga masih relatif umum, relatif abstrak ya, perlu dijabarkan dan dirumuskan dalam tujuan yang lebih khusus. Tujuan institusional ini dapat kita cermati misalnya dalam satuan lembaga pendidikan SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi ya. Tujuan kelembagaannya ini, tujuan SMP apa, tujuan SMA apa, tujuan perguruan tinggi apa, tujuan SD apa. Nah, selanjutnya adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini menggambarkan kecakapan atau kemampuan dalam bidang studi atau aspek tertentu. Di sini juga masih relatif umum ya, dan masih perlu dijabarkan dalam tujuan yang lebih khusus, konkret, dan spesifik. Ini biasanya tujuan dari program studi, atau kalau sudah di sekolah ini tujuan dari setiap kelas gitu ya. Setelah mengikuti pendidikan pada jenjang kelas 7 misalkan, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk bla 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 gitu ya. Itu tujuan kurikuler. Nah, yang lebih spesifik adalah tujuan instruksional. Kalau di sini tujuan ini menggambarkan perilaku atau kecakapan khusus yang diminta menjadi tagihan dari suatu mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran PPKN. Mata pelajaran PPKN itu tujuannya apa? Gitu ya. Oke, selanjutnya komponen-komponen tujuan secara garis besar terdiri dari tujuan nasional atau tujuan institusional, ini aim ya. Sama, tiga hal ini memiliki arti yang sama, yaitu sebagai tujuan, tetapi tujuan yang lebih umum, lebih abstrak ini adalah tujuan institusional. Nah, mulai lebih spesifik menjadi goal ya. Ini tujuan kurikuler, dan yang lebih spesifik lagi adalah tujuan instruksional ya, instruksional, tujuan pembelajaran atau tujuan pengajaran. Ini adalah objektif ya. Kemudian kategori tujuan itu bisa dikategorikan keterampilan intelektual ya. Jadi tujuannya adalah misalnya para peserta didik memiliki kemampuan intelektual untuk tadi menyebutkan kembali unsur-unsur negara demokrasi.
atau tujuannya yang bersifat strategi kognitif, ya, pengetahuan. Kemudian informasi-informasi verbal, ya. Kemudian keterampilan motorik, keterampilan gerak, ya, dan memiliki sikap, tujuan yang berkaitan dengan sikap. Misalkan siswa memiliki sikap menghormati teman sebaya, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua, menghargai keberadaan orang lain, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kategori tujuan juga bisa dikelompokkan ke dalam kategori kognitif, afektif, dan psikomotorik, ya. Ini menurut Benjamin Bloom. Kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, ya. Ini kognitif atau C, ya, kognitif dalam bahasa Inggris. Ini biasa diterjemahkan menjadi C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 itu berkaitan dengan pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Jadi kalau tujuannya hanya berkaitan dengan siswa mengetahui, berarti hanya C1 saja. Siswa memahami, C2. Siswa mengaplikasikan, C3. Siswa menganalisis, C4. Siswa mensintesis, C5. Dan siswa mampu mengevaluasi, C6. Itu pengetahuan kognitif. Nah, kemudian yang afektif, siswa menerima, ya, merespons, menilai, mengorganisasi nilai, dan karakterisasi nilai-nilai. Ini dari Krathwohl, ya, pendapat tentang kategori tujuan ini. Ini semua kognitif, afektif, dan psikomotor itu dikemukakan oleh Benjamin Bloom. Tetapi penjelasan untuk masing-masing komponen dari kognitif, afektif, dan psikomotor ini dari beberapa tokoh yang lain. Ya, ini salah satunya yang terkenal, ya, yaitu Krathwohl, ya. Kemudian secara psikomotor, tujuan itu berkaitan dengan kemampuan gerak refleks, ya. Gerakan dasar, kecakapan mengamati, kecakapan jasmani, gerakan keterampilan, dan komunikasi yang berkesinambungan menurut Anita Harrow. Nah, selanjutnya pada 2001 taksonomi Bloom yang tadi, yang kognitif, afektif, psikomotorik itu mengalami pembaruan, ya. Mengalami pembaruan sehingga yang kognitif, yang bagian pertama itu tidak lagi terdiri atas pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, tetapi berubah karena pengetahuan dikeluarkan dari komponen kognitif, ya. Dia berdiri sebagai kompetensi dasar, ya. Kemudian apa komponen dari kognitif menjadi yang pertama adalah kemampuan remember, ya, kemampuan mengingat kembali. Kemudian yang kedua understand, kemampuan untuk memahami, ya. Kemudian apply, kemampuan untuk mengaplikasikan. Analyze, kemampuan untuk menganalisis. Evaluate, kemampuan untuk mengevaluasi. Dan create, kemampuan untuk mencipta, ya, membuat sesuatu. Nah, di mana pengetahuan keluar menjadi kompetensi dasar, ya. Ada pengetahuan faktual, kemampuan berdasarkan faktanya, pengetahuan berdasarkan faktanya. Yang kedua adalah conceptual knowledge, pengetahuan konseptual. Yang ketiga procedural knowledge, pengetahuan prosedural. Dan yang keempat adalah metakognitif, ya, pengetahuan metakognitif, ya. Inilah pembaruan dari taksonomi Benjamin Bloom
yang disusun pada 2001, sehingga komponen-komponen kognitif sekarang bukan dimulai dari mengetahui, tetapi dimulai dari mengingat kembali. Ya. Mengingat kembali itu misalnya tadi bisa menyebutkan kembali, ya, bisa mengemukakan kembali, ya, bisa menuliskan kembali, itu remember. Ya. Kemudian komponen kedua adalah isi dari kurikulum. Ya. Isi kurikulum itu bisa berupa pengetahuan, kemampuan, atau gabungan di antara pengetahuan dan kemampuan tadi. Pengetahuan bisa pengetahuan faktual, ya, pengetahuan konsep, pengetahuan prinsip, pengetahuan tentang dalil, pengetahuan tentang teori, dan lain-lain. Nah, sedangkan kemampuan bisa berupa keterampilan, kecakapan, kompetensi, dan lain-lain, atau gabungan di antara keduanya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana isi kurikulum itu pendekatannya, ya, diorganisasikannya. Ada pendekatan mata pelajaran, subject area atau discipline approach. Untuk pendekatan mata pelajaran ini, isi kurikulum itu tersusun dalam mata pelajaran berdasarkan disiplin ilmu, sosiologi, antropologi, sejarah, matematika, fisika, dan lain-lain. Ini kan disiplin ilmu yang sudah mapan, gitu ya, sudah established, ya. Jadi isi kurikulum disusun ke dalam mata pelajaran berdasarkan disiplin ilmu. Yang kedua adalah pendekatan FUSI, ya, Fused Curriculum Approach, ya. Penyatuan dua atau lebih isi kurikulum mata pelajaran yang memiliki hubungan yang sangat dekat sehingga membentuk mata pelajaran baru. Di sini dicontohkan misalnya, ini yang memiliki hubungan sangat dekat, ya. Biologi dengan kimia menjadi biokimia. Geologi dengan geografi, botani, dan arkeologi menjadi earth science, ya, ilmu tentang bumi, ya, ilmu bumi. Nah, kemudian pendekatan bidang studi, broad field approach, ya, hampir sama dengan FUSI, menyatukan beberapa isi mata pelajaran yang mempunyai kaitan yang sangat erat dalam bentuk unit-unit bahan ajar yang sudah terintegrasi. Misal dalam IPS di SD, ya, muncul bahan ajar tentang transportasi, bahan ajar tentang pariwisata, tentang lalu lintas, transmigrasi, banjir, dan lain-lain. Ini di IPS di SD. Jadi ini adalah unit-unit bahan ajar yang terintegrasi. Sekarang terintegrasi dalam tema-tema tertentu, ya. Makanya pendekatannya pun adalah pendekatan yang tematik. Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, pendekatan bidang studi ini melahirkan studi-studi interdisipliner, ya. Termasuk misalnya program studi PPKN. Kita tuh bersifat studi-studinya interdisipliner karena menyatukan di sini berbagai unit bahan ajar yang terintegrasi, ya. Kemudian ada pendekatan masalah sosial, social problem approach. Isi kurikulum terdiri atas sejumlah unit masalah-masalah sosial. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan akuntabilitas, accountability approach. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pendidikan pelatihan, ya, untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Pendekatan akuntabilitas menerapkan pendekatan sistem yang disebut teknologi instruksional. Bahan ajarnya lebih nampak sebagai kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai siswa yang disusun secara sistematik, ya. Karena seperti halnya pelatihan. Jadi setelah selesai pelatihan tentu para siswa atau para peserta pelatihan diharapkan mampu memiliki pengetahuan, keterampilan sesuai dengan apa yang dilatihkannya itu. Kemudian ada pendekatan terpadu, integrated approach, ya. Bahan ajar disusun secara terpadu dalam tema-tema. Tema-tema tersebut dapat berupa aspek-aspek kehidupan, kegiatan, masalah, ataupun kemampuan yang akan dikembangkan.
Itu yang berkaitan dengan isi kurikulum. Kemudian yang ketiga, komponen kurikulum adalah komponen proses, ya, komponen strategi pembelajaran. Ya, di sini saya kemukakan misalkan pendapatnya David Ausubel dan Robinson tentang strategi pembelajaran. Ada ada 4 kutub, ya, 4 kutub belajar yang saling berlawanan di sini. Misalnya antara reception learning dengan discovery learning. Kemudian yang kedua rote learning dengan meaningful learning. Bagaimana penjelasan untuk keempat kutub itu? Mari kita lihat. Yang pertama antara reception dan discovery learning. Yang reception learning di sini peran siswa relatif pasif, ya. Ia lebih banyak menerima bahan yang diberikan guru melalui ceramah dan demonstrasi yang mungkin dilengkapi dengan peragaan atau ekspositori. Jadi para guru memilah bahan-bahan materi-materi tertentu yang terbaik, kemudian menyampaikannya kepada siswa, dan tugas siswa adalah menyimak. Tugas siswa adalah mendengarkan ceramah atau demonstrasi yang mungkin disampaikan oleh guru. Makanya reception learning. Receptio itu kan menerima, ya. Pembelajaran hanya untuk menerima. Kemudian yang discovery learning ini lawannya dari reception adalah strategi pembelajaran yang banyak mengaktifkan siswa. Kalau tadi siswa bersifat pasif, hanya mendengarkan saja. Kalau yang discovery learning, siswa justru aktif karena siswa atau pembelajaran ini menggunakan lingkungan, pembelajaran menggunakan pengamatan, percobaan, dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa dengan bantuan atau fasilitasi dari guru, gitu ya. Discovery learning kan pembelajaran dengan penemuan. Artinya siswa diharapkan menemukan pengetahuannya sendiri, gitu ya, dengan difasilitasi oleh guru. Makanya pembelajarannya pasti akan mengaktifkan siswa, karena siswa misalkan diajak ke lingkungan sekitar, ya, mengamati lingkungan sekitar, melakukan percobaan dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga siswa memiliki pengalaman belajar dan siswa mampu membangun, ya, mampu mengkonstruksi pemahaman pengetahuannya sendiri berdasarkan pengamatan, percobaan, dan pemecahan masalah tadi. Nah, kemudian yang kutub berikutnya adalah antara rote learning dan meaningful learning, ya. Rote learning itu adalah kegiatan belajar yang bersifat menghafal atau menerima bahan tanpa disertai arti, ya. Kalau dalam kajian kita misalkan pembelajaran ini bersifat doktriner, ya, indoktrinasi. Siswa dituntut untuk menguasai sejumlah informasi atau pengetahuan dengan menggunakan ingatannya. Di PPKN misalnya dulu di dalam mata pelajaran PMP atau di dalam penataran P4 kita diminta untuk menghafal 36 butir Pancasila. Ya, 36 butir Pancasila itu harus dihafal tanpa misalnya kita bisa mengerti, menerima apa makna dibalik ke 36 butir itu. Yang penting kita hafal saja, gitu ya. Nah, kemudian lawan dari rote learning itu adalah meaningful learning. Inilah yang seharusnya atau idealnya kita lakukan dalam proses pembelajaran. Meaningful learning adalah pembelajaran di mana makna atau arti dari bahan ajar sangat dipentingkan. Suatu pengetahuan mempunyai makna karena ada hubungan dengan pengetahuan lain yang telah dikuasai siswa. Jadi menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan pengetahuan yang misalnya hari ini akan dipelajari. Kemudian dipakai untuk memecahkan masalah atau menguasai bahan yang lainnya. Karena pengetahuan-pengetahuan awal yang dikuasai siswa itu bisa digunakan dalam kehidupan, juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah atau untuk menguasai materi selanjutnya. Jadi pengetahuan ini menjadi prasyarat untuk mengetahui
mengetahui, memahami pengetahuan berikutnya. Jadi meaningful learning, pembelajaran yang bermakna. Ya, kalaupun misalkan siswa diminta untuk menghafal sesuatu, siswa mengerti apa yang dihafalnya itu. Siswa mengetahui makna di balik apa yang dihafalnya itu. Nah, kemudian yang bagian berikutnya, komponen keempat adalah tentang evaluasi kurikulum. Sebuah kurikulum itu perlu dievaluasi, ya, perlu ditinjau ulang, perlu dinilai, ya. Mengapa perlu evaluasi? Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kebaikan kurikulum yang dilakukan secara komprehensif, mencakup semua langkah kegiatan dan komponen kurikulum, mulai dari dokumen kurikulum, pelaksanaan hasil yang telah dicapai, fasilitas penunjang, serta para pelaksana kurikulum. Tentu di sini bukan hanya kebaikan, tetapi juga kita akan menemukan kesenjangan misalnya antara kurikulum ideal dengan pelaksanaannya di lapangan. Makanya di sini ada beberapa model untuk evaluasi kurikulum, ya. Ada model diskrepansi model, ya, dari Propose. Model ini digunakan untuk menilai kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dilaksanakan. Ada gap antara yang diharapkan dengan yang dilaksanakan. Ya. Ini yang model yang pertama. Kemudian yang model kedua adalah model kontingensi kongruensi dari Steig. Model ini pada prinsipnya membandingkan yang diharapkan dengan yang dilaksanakan. Ini hampir sama dengan yang model propose yang di awal. Tetapi selanjutnya para pelaksana kurikulum membuat rancangan untuk mendekatkan harapan dan pelaksanaan tersebut sehingga kongruen, ya, sebangun dengan kegiatan belajar siswa. Jadi kalau yang model pertama hanya melihat bagaimana kesenjangan di antara yang ideal dengan atau harapan dengan kenyataan. Nah, yang kedua itu diikuti setelah membandingkan yang diharapkan dengan yang dilaksanakan, diikuti dengan menyusun rancangan bagaimana mendekatkan harapan dan pelaksanaan tersebut, ya, sehingga kongruen atau sebangun dengan kegiatan belajar siswa. Nah, kemudian model evaluasi kurikulum yang berikutnya adalah model CIPP, ya. Konteks, input, proses, dan produk dari Stapley Beam, ya. Evaluasi ini bersifat menyeluruh, seluruh komponen dari kurikulum dievaluasi, ya, konteksnya, inputnya, prosesnya, dan produknya. Ini penjelasannya. Konteks atau tujuan, ya, dalam keterkaitannya dengan tuntutan masyarakat atau lapangan. Tadi tujuan meliputi tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Kemudian input atau masukan, yaitu siswa. Siswa juga dievaluasi, ya. Kemudian guru, siswa sebagai subjek yang belajar, guru sebagai subjek yang mengajar. Selain siswa dan guru juga desain kurikulum sebagai rancangan pembelajaran. Kemudian media dan sarana prasarana sebagai alat bantu untuk pengajaran. Kemudian proses itu berkaitan dengan aktivitas siswa belajar dengan arahan, bantuan, dorongan, fasilitasi dari guru, ya, bimbingan dari guru. Dan yang berikutnya adalah produk, ya, atau hasil. Baik hasil yang dapat dilihat dalam jangka pendek pada akhir pendidikan atau hasil jangka panjang setelah bekerja atau belajar pada jenjang yang lebih tinggi. Kita mengenal ada istilah output dan outcome. Output itu adalah hasil yang dapat dilihat dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang dapat dilihat pada jangka panjang setelah siswa itu nanti bekerja atau belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian yang terakhir adalah landasan kurikulum, ya. Secara garis besar, Nana Saudi Sukmadinata tahun 2007 menyebut bahwa landasan kurikulum itu meliputi landasan agama, ya. Kemudian landasan filosofis, baik positivisme atau empirismenya, pragmatisme, eksistensialisme atau transendentalisme, ya.
Kemudian yang ketiga adalah landasan psikologis ya. Yang keempat adalah landasan sosial budaya, dan yang kelima landasan ilmu dan teknologi. Jadi kurikulum dibangun di atas 5 landasan ini. Nomor 1 landasan agama. Tidak boleh kurikulum yang disusun itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, ya, nilai-nilai religi atau nilai kepercayaan kita kepada Sang Pencipta. Yang kedua landasan filosofis ya, berpikir secara radikal untuk mendapatkan hikmah atau kebijaksanaan. Kemudian landasan psikologis ya, berkaitan dengan perkembangan siswa, para peserta didik atau subjek pembelajar. Dan yang keempat landasan sosial budaya, berkaitan dengan tuntutan dari masyarakat tentang lulusan yang diharapkan. Dan yang 5 landasan ilmu dan teknologi, karena bagaimanapun ilmu dan teknologi berkembang cukup pesat ya, karena itu kurikulum harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan itu. Saya kira itu teman-teman mahasiswa pembahasan kita bagian kedua tentang konsep dasar kurikulum. Beberapa hal yang lain teman-teman bisa peroleh melalui berbagai sumber dan literatur ya, atau referensi yang sudah kami berikan sebelumnya gitu ya. Silakan dikaji secara mandiri. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.